Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Hari ini kita akan membahas seri menyelidiki Alkitab bagiannya yang ke-15. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan bagian penghalang kita. Nah, hari ini kita akan membahas prinsip kita bagiannya yang pertama dengan judul Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Nama teman-teman, seperti biasa, saya ditemani oleh teman saya, Kak David Samjar. Halo, Kak. Halo Evelyn. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami pun masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap dari kami, sehingga kami pun bisa mendapatkan berkat hari ini, terutama ya Tuhan, kami bisa mengerti. Berikanlah kami kefokusan, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan dapat membahas dengan baik. Doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, silakan Kak David untuk menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Ya, thank you Evelyn. Sesuai dengan judul kita hari ini, prinsip kita bagian pertama, Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Apa maksudnya? Jadi Alkitab sebagai otoritas tertinggi maksudnya adalah segala sesuatu di luar Alkitab harus pertama kali diuji oleh Alkitab dan bukan sebaliknya. Ya. Jadi kalau kita menerima suatu ajaran, kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus membuktikannya di dalam Alkitab untuk menguji, untuk mengetes ajaran yang kita dapatkan tadi. Ya, kita tidak menggunakan buku-buku pengetahuan ilmu dunia atau buku-buku pelajaran lainnya ya, atau buku-buku karangan manusia untuk menguji doktrin atau menguji pengajaran yang kita terima. Tetapi yang kita gunakan adalah selalu Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Ya, itu yang harus kita pahami. Mari kita lihat lebih lanjut apa maksudnya. Mari kita membaca di suatu kutipan yang terdapat di dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 402, paragraf yang ketiga. Evelyn bisa baca? Kita harus menerima firman Allah sebagai otoritas tertinggi. Kita mesti menerima kebenarannya bagi diri kita sendiri. Dan kita hanya dapat memahami kebenaran-kebenaran ini ketika kita menyelidikinya dengan belajar sendiri. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 402, paragraf yang ketiga. Ya, thank you Evelyn. Jadi Alkitablah yang menjadi otoritas tertinggi kita. Alkitab tidak boleh diuji oleh buku pelajaran lain atau buku karangan manusia yang lain atau buku ilmu dunia yang lain. Tapi segala sesuatu yang di luar Alkitab, kita uji dengan Alkitab. Nah, itu maksudnya yang kita mau jelaskan, Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Seperti itu, Evelyn. Tapi Kak, kenapa kita nggak boleh menguji Alkitab dengan buku-buku pengetahuan dunia? Salahnya apa gitu kan? Oke, kita akan lihat jawabannya di dalam buku Maranatha, halaman 135, paragraf yang kedua. Evelyn boleh baca. Ilmu pengetahuan manusia, baik yang bersifat materi maupun rohani, adalah sebagian dan tidak sempurna. Maka dari itu, banyak yang tidak bisa menyelaraskan pandangan mereka akan ilmu sains dengan perkataan kitab suci. Banyak yang menerima begitu saja teori dan spekulasi sebagai fakta ilmu sains. Dan mereka pikir bahwa firman Allah haruslah diuji dengan pengajaran dikutip dari 1 Timotius 6 ayat 20, pengetahuan yang tergolong palsu. Oke, thank you Evelyn. Jadi, kembali lagi ya ke pertanyaan kita, kenapa sih Alkitab tidak boleh diuji dengan buku-buku pengetahuan dunia? Karena ilmu pengetahuan manusia, baik yang bersifat materi maupun rohani, adalah sebagian dan tidak sempurna. Buku-buku karangan manusia itu, dia tidak sempurna. Atau dengan kata lain, dia bisa salah. Jadi seharusnya buku-buku dunia itulah
yang diuji dengan Alkitab. Karena Alkitab ditulis karena inspirasi dari Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Ya. Manusia bisa saja berspekulasi dengan hikmatnya sendiri, namun hikmat manusia tidaklah sempurna dan bisa salah. Ya. Sementara Allah tidak pernah salah. Firman-Nya selalu benar. Jadi kembali lagi diingatkan, buku-buku pengetahuan dunia atau buku-buku lainnya itu harus diuji dengan Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah salah. Kalau Alkitab yang tidak pernah salah ini, malah kita uji dengan buku-buku pengetahuan dunia yang bisa saja salah, ya tentunya bisa saja tidak selaras ya, dan mungkin tidak sesuai. Karena mungkin di buku pengetahuan dunia bilang A, tetapi di Alkitab bilang B. Ya kan? Dan kita tahu bahwa Alkitablah yang selalu benar. Itulah sebabnya tidak heran di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-17 mengatakan, Evelyn bisa baca? Mazmur 145 ayat 17. Diambil dari terjemahan Indonesian Literal Translation yang ketiga. Yahweh itu benar dalam segala jalannya dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-17. Jadi Tuhan itu benar dalam segala jalannya. Firman Tuhan itu benar. Dan kita harus menguji buku-buku pengetahuan dunia atau buku-buku lainnya dengan Alkitab. Jadi hari ini kita belajar bahwa prinsip kita di dalam mempelajari Alkitab adalah Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Karena firman Tuhan selalu benar, dan buku-buku pengetahuan dunia atau buku-buku lainnya yang adalah ciptaan manusia harus diuji oleh Alkitab, yang adalah otoritas tertinggi kita. Gitu, Evelyn. Oh, gitu ya, Kak. Saya sekarang baru tahu. Oke, terima kasih untuk Kak David yang sudah menjelaskan. Dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Namun, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita sekali lagi menutup pembahasan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa? Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pembahasan yang Tuhan sudah sertai pada pagi hari ini. Dan hari ini kami belajar bahwa salah satu prinsip di dalam mempelajari Alkitab adalah kami harus menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi kami. Artinya segala buku ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu lainnya harus kami uji dengan Alkitab dan bukan sebaliknya. Biarlah ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, Engkau mau membuat kami lebih lagi mengerti tentang pembahasan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak David dan teman-teman yang sudah mendengarkan ini sampai akhir. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun teman-teman juga bisa menghubungi nomor WhatsApp Grow seperti yang tertera di layar. Ataupun juga teman-teman bisa menghubungi sosial media Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow with Him. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.